Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar ya semuanya? Oke, selamat datang ya buat yang baru bergabung di Galaxy Technical. Nah, oke, di video kali ini saya akan membahas dasar dasar awal dari trading ya. Jadi gini, cara, aduh, ini kenapa ini sinyalnya, aduh, udah biarin dah, nggak apa-apa ya. Maaf, sorry. Nah, jadi kayak gini. Ketika kita melihat sebuah harga, nah, di sini ada titik tertinggi dan di sini ada titik terendah. Oke. Sorry, di sini ada titik tertinggi dan di sini ada titik terendah. Support, ini resisten, ini support lagi, ini resisten lagi. Kayak gitu ya. Nah, jadi kayak gini. Oke, jadi kayak gini. Cara kita membaca harga, sebenarnya kita di teknikal ini ya, di Galaxy Technical ini kita bermain di satu periode minimal. Abang-abang itu harus menguasai dulu ya. Ketika di sini awal lahirnya awal pembukaan, di close periode di sini harga itu akan bergerak kemana, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, di sini kan terdapat menjadi 1 2 3 4 5 6 candle ya, 6 candle dalam satu periode. Oke, jadi caranya seperti ini. Jika candle berwarna hijau, sumbu panjang atas itu informasinya ke atas. Tidak memiliki sumbu bawah, itu informasi kuat ke atas. Ya. Jika candle berwarna merah, jika candle berwarna merah, nah, sorry. Jika candle berwarna merah, oke, sumbunya lebih panjang atas, itu informasinya ke bawah. Tidak memiliki sumbu bawah, ya. Tidak memiliki sumbu bawah itu informasinya ke bawah. Oke. Bagaimana Bang kalau dia memiliki dua sumbu? Contoh seperti ini. Nah, ini sumbunya lebih panjang bawah, pendek atas. Ya. Ini sumbunya pendek atas, panjang bawah. Ini informasinya ke atas, ini informasinya ke bawah. Kayak gitu ya. Dia lebih dominannya itu ke bawah. Nah, oke, saya jelaskan dengan detail. Ya, kayak gitu. Jadi gini, semakin panjang sumbu, semakin kuat informasi yang akan lahir di harga di periode sebelumnya, ya, atau semakin kuat harga yang dibawa oleh informasinya, ya, seperti itu. Semakin besar body, maka semakin kuat harga tersebut bergerak, kayak gitu ya. Oke. Cara penerapannya seperti apa? Nah, contoh nih penerapannya seperti ini nih. Di sini kita melihat di awal periode. Nah, di awal periode candle merah ini kan dia bawa informasi kenaikan. Ya kan, di sini lahir support. Oke, di sini kita bisa pun posisi buy langsung di detik 002 menit. Ya, 2 atau 1 menit. Kayak gitu. Ya. Contoh nih kita analisa lagi. Ini kan satu periode kan mengalami kenaikan. Ya kan? Ini satu periode mengalami penurunan. Nah, ini informasinya kan ke bawah. Konfirmasinya di mana? Ini konfirmasinya resisten. Ya, turun. Ini konfirmasinya di mana? Ini konfirmasinya titik support. Bisa pun posisi buy. Kayak gitu ya. Jadi di sini tuh ada yang namanya indikasi, informasi dan konfirmasi. Kayak gitu ya. Kadang konfirmasi tersebut dia bisa lahir di C2 ya. Nah, cara menghitungnya seperti ini.
Ini ada C1, C2, C3, C4, C5 ya. Kayak gitu ngitungnya. Oke, cara analisanya seperti itu ya. Nah, contoh nih. Di sini informasinya kemana? Ini informasinya kenaikan. Makanya di close periode di close periode dia lebih tinggi. Seperti itu. Nah, di sini Bang, kenapa di sini informasinya kenaikan? Ya kan di close periode tidak lebih tinggi. Di sini kan lahir pembatalan. Pembatalan untuk naik. Ya. Di sini dia lahir resisten, turun ke bawah. Seperti itu ya analisanya. Oke, penerapannya seperti ini ya, Bang-abang. Nah, kita lihat nih di awal periode dia bawa informasi penurunan ya. Informasi. Nah, kita lihat kalau dia di sini lahir support, artinya dia membatalkan informasi tersebut untuk turun. Kita bisa pun posisi buy. Ya. Kayak gitu. Oke, betul dia di situ lahir support. Jadi kita bisa pun posisi buy. Nah, udah nggak cukup dananya ya, kecil, tapi nggak apa-apa. Di sini lahir support, ya. Dia membatalkan informasi dari candle ini. Dia kan dibawa informasi penurunan, ya. Ini indikasi, ini informasi. Ini indikasi, ini informasi, ini konfirmasi langsung support di situ ya. Jadi dia membatalkan harga untuk turun. Kayak gitu analisanya, simple. Ya. Kita yang perlu kita bidik itu ininya, close periodenya. Nih close periodenya nih. Nih yang perlu kita bidik itu. Seperti itu ya. Oke. Oke. Oke, tunggu. Oke, waduh. Yang satu kita nggak dapat ya. Yang satu kita nggak dapat. Oke. Ini candle ini dia bawa informasi kenaikan ya. Nah, di sini kan lahir resisten. Artinya ketika di situ lahir resisten, dia mengikuti informasi awal gitu. Aduh. 2 menit cuy. Sampai close periode dia turun. Nah, seperti itu ya. Nih, dia ini kan bawa informasi penurunan. Di sini mencoba pembatalan, di sini lahir support, akan tetapi di sini ada pendukung lagi untuk turun gitu. Lahir konfirmasi penurunannya dari candle ini. Ya. Candle ini butuh konfirmasi. Konfirmasinya mana ini? Resisten. Turun. Seperti itu ya. Harusnya paham. Ini detail banget, simple lagi. Kita lihat nih. Periode ini ditutup dengan penurunan. Simple kan? Ini dia bawa informasi penurunan. Di sini lahir konfirmasi untuk turun. Seperti itu ya cara analisanya. Kita itu bermain di satu periode aja gitu, nggak lebih dari satu periode. Minimal kita harus tahu harga itu 5 menit ke depan akan seperti apa. Seperti itu ya.
Oke, kita lihat nih. Minimal sebelum kita teman-teman gunakan teknikal ini, ya, analisa dulu ke belakang. Dia analisa dulu pembentukan candlenya seperti itu. Nah, kita lihat nih. Di sini dia bawa informasi kenaikan. Artinya di sini dia butuh konfirmasi, ya. Dia butuh konfirmasi support, ya. Ketika di sini dia terjadi resisten, maka dia akan membatalkan informasi ini untuk naik. Kayak gitu ya. Lalu ketika di sini dia lahir support, artinya dia mengkonfirmasi informasi ini untuk kenaikan di satu periode ke depan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kenaikan lagi ya informasinya. Tapi tren kuat turun. Nah, sebelumnya kan ada support global. Ada support global ya. Kita ambil ya sampai situ ya. Kita ambil posisi 3. Kenapa di situ ambil posisi buy terlebih dahulu sedangkan konfirmasi belum lahir, ya. Di sini kan udah kuat banget informasinya ya untuk naik ya. Udah kuat banget gitu. Ditambah ini pun sama informasinya ke atas. Nah, di sini kan lahir nih konfirmasi nih. Lahir konfirmasi. Kita lihat nih konfirmasinya kuat apa enggak gitu. Untuk naik. Kalau dia nggak kuat, artinya dia melanjutkan penurunan. Oke, yang lahir pelemahan ya. Ini rawan ini. Bisa loss ini. Tapi ketika dia naik ke atas tinggi, tunggu, kita lihat nih ini konfirmasinya ya. Di situ titik support ya, lahir support. Kita lihat konfirmasinya. Kuat apa enggak gitu loh. Sampai close periode ini dia harusnya ditutup dengan kenaikan. Oke, kuat. Kita ambil posisi buy di sini. Ya. Berdasarkan informasi dari awal periode. Kayak gitu ya, simpelnya tuh seperti itu. Ini penjelasan langsung praktek langsung ya. Jarang banget begini. Biasanya saya bertahap ini. Kita lihat nih. Awal periode dia bawa informasi kenaikan. Ya kan? Di sini lahir support. Di sini tadi kita pun posisi buy 1 menit. Kenapa nggak 2 menit, Bang? Ya kan? Karena di sini lahirnya pelemahan. Ya, konfirmasinya tidak terlalu kuat. Di situ lahirnya pelemahan. Makanya saya open posisi 1 menit seperti itu. Oke, kita baca lagi, Bang.
Nih, awal periode informasinya kemana sampai ke sini tuh dia akan terbentuknya seperti apa sih? Seperti itu ya. Oke, informasi penurunan udah jelas banget itu, udah kita bisa pun posisi 5 menit di sini. Sell. Sorry ya Bang Bang ya, ini sinyalnya ada. Hmm, oke. Itu udah kuat banget ya. Informasinya kuat banget untuk turun tuh ya. Udah kuat banget ya untuk turun. Nah, di situ kan lahir konfirmasinya tuh. Ya kan? Di situ dia lahir konfirmasi. Cuman itu konfirmasinya nggak terlalu kuat ya. Karena konfirmasinya sumbunya itu lebih panjang atas. Tapi di sini dia akan lebih rendah. Saya pastikan dia akan lebih rendah. Karena di C1 itu di close harga dia udah menunjukkan pelemahannya gitu. Untuk pembalikan gitu. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu. Jadi simpelnya itu kita hanya perlu mengamati dari sini sampai ke sini, dia akan kemana, kayak gitu ya. Simpelnya begitu. Oke, sempurna. Kita lihat close periodenya ya. Perlu teman-teman ketahui ya, informasi ini bisa dibatalkan oleh resisten atau bisa dikonfirmasi oleh resisten ya. Bahkan sebaliknya, dia bisa dibatalkan oleh support, dia bisa dikonfirmasi oleh support. Paham ya? Seperti itu. Seperti itu ya Bang ya. Jadi analisa kita itu simple ya. Simple, jelas. Oke. Oke, jelas banget ya. Oke.
Oke, tadi kita lihat sendiri ya, kita mulai dari angka 40.000, abang-abang bisa lihat sendiri. Sekarang sudah sampai 300.000 ya, alhamdulillah ya. Oke, mungkin seperti itu aja ya bang ya, simpelnya. Semoga mudah dipahami apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.